segalanya dan tentunya Yap. untuk timnya yang lain juga. So Bigan, Yes, ini dia Bermuda yang kedua akan segera dimulai. Survivors dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mari kita dukung sebesar-besarnya untuk ke-12 tim yang bertanding pada malam hari ini, yang mana pesawatnya sudah terbang dari area samping observatory menuju ke arah Cape Town. Dan kita melihat lagi-lagi seperti biasa Evos Divine tanpa gangguan. Ada tim dari arah Kishide-nya sudah mulai drop juga menuju ke arah bawah Pocinok yang bakal menjadi tujuan mereka kemungkinan. Dan lagi-lagi ada dua tim di area Clock Tower, dan harusnya dari tim West Bandits yang di match pertama sempat tertekan, mereka sudah belajar lagi nih. yes, tapi nampaknya sudah ada tembakan yang tersembunyi di sini di mana Alpha sudah berhasil ter-knockdown. Elysiala juga udah cukup sekarat dan akhirnya menyisakan 2 orang aja dari teman-teman West Bandit kali ini Bigan. Yes, bakal coba untuk diselamatkan terlebih dahulu karena di sana juga sempat ada satu orang dari tim Galaxia yang berhasil untuk ditumbangkan. Sementara kali ini Skybeams sedang melakukan fight juga, ada Kimits yang sedang turun menuju ke arah bawah. Inikah pembalasan? Inikah sweet revenge yang akan terjadi? Karena Skybeams sudah sangat mengetahui posisi dari lawannya, tertekan di arah bawah. Hati-hati kepleset, sudah tertembak lagi Kimits. Tapi dari satu orang yang ada di arah bawahnya sudah mulai turun menuju ke arah bawah, bakal dikomit juga karena memang kali ini Kimits tersisa sendirian. Inikah sweet revenge? Inikah pembalasan yang sangat manis untuk tim Galaxia? Dan suara-suara di belakang pun terdengar sangat begitu menggairahkan. Waduh, panas banget tuh kayaknya di belakang ya. Karena memang kita udah menyaksikan juga di mana mereka dari West Bandit sendiri sedikit bisa gue bilang kayak kebingungan waktu di round 1, Bang. Kayak agak-agak galau ya, antara mau langsung ngedrop langsung atau coba nahan-nahan dulu gitu kan. Tapi akhirnya ketika mereka memutuskan untuk langsung early fight di daerah Clock Tower, mereka berhasil mendapatkan satu kesempatan yang sangat maksimal akhirnya Pak didapatkan oleh mereka, Pak. Nah itu dia ya, balik lagi. Memang ini sebuah pembelajaran dari Bermuda yang sebelumnya gitu. Iya, Mereka betul. gak lagi yang namanya kayak telat turun gitu loh. Lootingan mereka juga bisa dibilang dengan ngedropnya berbagi mereka dengan tim Galaxia ya masih cukup aman lah, 50-50 terbagi. Tadi juga sempat balas knockdown juga terjadi di arah rumah bawah putih yang ngebuat ya memang pada akhirnya dari West Bandits bener-bener apa ya, boleh gua bilang optimis lah ya untuk membalaskan apa yang terjadi di round sebelumnya. Ya karena memang di round sebelumnya bisa kita bilang juga cukup ini ya, cukup menjadi round yang cukup pahit untuk mereka, apalagi round pertama ya. Karena mereka benar-benar desain waste dan mereka nggak punya yang namanya resource yang cukup sama sekali, Pak. Betul. Harus jalan dan akhirnya berhasil di pick off satu persatu karena memang ada MPX juga yang bergerak dari daerah hangar. Tapi kali ini kita bakal lihat dulu dari seorang Ikodus berhasil mendapatkan kill 6, headshot akurasi 3,45% dan damage sebesar 2098. Artinya kalau darah dari player itu ada 200, Pak, berarti dia dapat sekitar 10 poin kill tuh ya. Iya, harusnya ya. Ini dia dapat 6 poin eliminasi dan ini kedua kalinya karena di round kalah hari sebelumnya juga Dudes mendapatkan MVP dengan kill yang sama juga dengan damage yang gak beda-beda jauh juga gitu. Ini artinya menunjukkan kalau memang permainan dari Dudes dari setiap round ini cukup konsisten lah ya dengan permainan granatnya dia yang baru di menit ketiga aja dia udah ngantongin 5 granat. Walaupun kagak ada yang namanya ini ya glue wall ya, tapi setidaknya granat itu udah 5, Pak. Ya itu dia makanya, padahal kalau kita tahu dari pet aja kalau mau farming yang keluar itu glue wall. Iya, dan kalau kita ngomongin masalah Iko sendiri ya, seperti yang udah dibahas di game-game sebelumnya atau di turnamen yang lainnya, kita ketahuin kalau teman-teman dari Iko ini mereka benar-benar kuat banget. Kuatnya gimana sih? Ketika masih ada seorang Dudes, gue yakin siapapun lawannya itu mereka bakal sedikit kesulitan, Pak. Karena kalau ibaratnya main game MOBA nih, Pak, ini si Dudes ini menjadi hyper carry-nya nih. Dia benar-benar jadi orang yang bertahan, farming, nyari yang namanya frag, grenade gitu kan. Sampai akhirnya kalau udah banyak teman-temannya yang di depan jadi tanknya, Pak. 3 orang jadi tank. Rasanya kalaupun misalkan dari si tanknya ini udah ke pick up satu persatu, momen dari revenge-nya sendiri, kekuatan intinya sendiri memang ada di Dudes gitu loh. Jadi walaupun udah 2 orang terknockdown gak jadi masalah. Kita udah bisa lihat di game ketiga tadi gitu, Pak. Itu dia. Tapi kali ini akhirnya kita sudah melihat ada pergerakan dari Ararki Hide yang sudah mulai agresif karena Joan dan rekan-rekannya sudah melepaskan tembakan ke arah seorang Lozi yang aduh rupanya di sana terbalaskan tembakan Arab, harus tertumbangkan di area turunan. Sempat tertumbangkan tapi kali ini masih bisa diselamatkan dan First Rider pun
rupanya akan sedikit menghindari pertempuran karena memang posisi dari rekan-rekan First Rider tadi sedikit lebih jauh dan Lozi menjadi orang atau target utama dari tim RRQ Hide. Masih bisa untuk dihindari ya? Masih bisa untuk dihindari dan satu covering yang sangat luar biasa tadi dari First Riders ketika ada satu orang yang coba untuk di-commit sama teman-teman dari RRQ Hide. Mereka berhasil menumbangkan satu orang sehingga menciptakan momentum di mana akhirnya RRQ Hide memutuskan untuk tidak mengejar lagi, Pak. Itu dia, dan pergerakan dari First Rider pun mereka nggak benar-benar pengen nge-fight back juga. Ini masih banyak kesempatan buat mereka ngeluting, mereka rotasi lagi, mereka milih area checkpoint mereka sambil ngepredik zonanya gitu loh. Kalau misalkan mereka benar-benar fight di jarak yang sejauh itu, mereka benar-benar mau nyamperin juga, ada sedikit kerugian grounding yang dimiliki sebetulnya tadi. Tapi rupanya kali ini sudah ada yang motor-motoran juga dari anak-anak tim EVOS Divine, yang mana Mr. 05 tadi sempat tertembak. Justru mereka turun ke arah Katulistiwa. Mereka bertemu sama tim EVOS dan Souza sudah berhasil ditumpangkan. Suara shotgun sudah mulai terdengar kali ini. Mr. 05 akan segera masuk, tapi di belakangnya sudah mulai tertembak juga. Sudah mulai aware, sudah mulai pasang glue lagi, tapi Drake ditumpangkan oleh seorang Darkol dengan charge booster yang sangat mematikan. Ada jump dari Mr. 05 kali ini. Berhasil menumpangkan satu orang lagi dan Eclipse. Justru gak ketemu Hide, malah ketemu EVOS Divine. Oh my god, satu permainan yang sangat luar biasa di mana Mr. 05 berperan sebagai raser yang mengotak-ngatik pergerakan dan juga pertahanan yang dimiliki sama First Riders Eclipse, Pak. Di mana tadi kalau kita lihat, kita ketahui sendiri sebenarnya momen tercipta ketika Beyond berhasil mempick off satu orang terlebih dahulu. Tapi kali ini kita bakal berpaling sedikit pembahasan karena ada Ses yang bakal bertemu dengan lawannya, Bigan. Yes, masih ada di luar zona, tapi memang fight sudah nggak bisa dihindari lagi. Sudah ada Bara tadi sempat ngeker shotgunnya, tapi kali ini Jojo-nya berhasil untuk ditumbangkan. Akan segera diselamatkan terlebih dahulu, tapi memang kondisinya sangat sulit. Ada Mr. Kepo yang kali ini benar-benar kepo ngelihat Thanos di belakang, malah Thanosnya terjatuh karena zonanya sudah sangat menyakitkan seperti apa yang diucapkan oleh mantan. Bahkan Thanosnya bakal sulit untuk diselamatkan juga. Ada barang ngeker shotgun, malah terkeker balik dia rupanya. Di arah lain pertempuran juga terjadi antara RRQ Hide melawan tim EVOS Divine yang masih belum juga selesai. Tapi Fung menjadi orang terakhir dan RRQ Hide-nya lagi-lagi harus memang di posisi ke-10. Meskipun tadi sempat mendapatkan satu kill atas Mr. 05. Pertempuran di luar zona tadi rupanya masih belum selesai karena Riz berhasil menumbangkan Bara. What the Fung tadi sempat menumbangkan Riz, tapi akhirnya Ses Alpha-nya tumbang juga. Meskipun Tang City Esports beberapa membernya terkena knockdown, tapi masih bisa diselamatkan. Lagi dan lagi Tang City Esports menjadi satu tim yang memiliki kekuatan di bagian early game. Dari game pertama sampai game keempat kali ini mereka masih belum terpatahkan, Bigan. Dari segi mentality dan juga gameplay yang mereka miliki, mereka cocok banget untuk yang namanya kontes di early. Karena 100% winning condition udah mereka dapetin di 4 game yang sudah berjalan. Tang City bermain dengan sangat apik untuk hari ini. Main dengan sangat-sangat apik, tapi memang jadi PR juga untuk masuk ke area mid game. Mereka udah punya kill yang banyak, ini artinya bakal jadi satu tantangan juga buat mereka supaya bisa lebih berhati-hati lagi untuk masuk ke area mid game, yang mana untuk fase mid game dan masuk menuju ke area late game ini memang jadi satu momen-momen krusial terjadi, bahkan banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Betul, banyak hal yang nggak bisa diprediksi karena memang kalau kita ketahui juga ya, untuk mendapatkan satu mentality fight di early game itu nggak gampang, Pak. Itu bakal banyak banget kegoyangnya, tapi dengan hasil yang ditunjukkan sama Tang City kali ini gua ngelihat kayaknya mereka emang udah ready to war, mereka udah ready to fight dari pertama kali mereka turun dari pesawat. Jadi siapapun yang coba untuk nyamperin mereka, mereka bakal tetap samperin, mereka bakal tetap hajar dan komit 100%. Dengan perdananya mereka juga main di panggung utama kayak gini, mental mereka juga tidak terganggu kalau saya lihat-lihat ini ya. Berarti emang mereka datang dari GH menuju ke arah sini juga emang ya udah hatinya udah siap buat fight gitu loh. Mereka nggak takut sama tim-tim yang udah lebih berpengalaman di panggung. Mereka adalah pendatang baru, adalah tim promosi yang baru masuk dari Divisi 1. Tapi memang mentalitas juara mereka itu udah terbentuk sebelum mereka berangkat dari GH ke sini ya. Itu dia, jadi bukan cuma itu aja. Mungkin mereka berangkat dari GH untuk menguasai Bermuda. Itu dia kece keren parah kata-kata Bung Cahaya itu jadi jerak-jeruk tuh wajib Tang City tuh. Tapi Bung sekali lagi kita dulu karena kali ini rupanya West Bandits yang tadi sempat mengeliminasi tim Galaxia dengan pembalasan yang sangat manis. Mereka memilih area Katulistiwa untuk checkpoint mereka dan mereka mereka udah tahu di situ ada EVOS, tapi ya ngelontarin summon airdrop. Mereka mau berbagi kompon rupanya nih. Kalau gue lihat dari kedua tim ini mereka lagi punya high mentality ya. Selain
dari resource yang udah sama-sama cukup, mereka juga udah berhasil menumbangkan lawan mereka di fase early game. Artinya mentality dari kedua tim ini udah sangat-sangat bisa gue bilang naik ya, karena mereka mendapatkan bekal di bagian early game dari segi resource sampai segi poin eliminasi. Jadi nggak ada alasan buat mereka berdua untuk mengendorkan tempo mereka. Mereka bakal tetap hajar satu sama lain nih gue rasa. Tapi memang dengan waktu dari summon airdrop yang udah turun juga ini summon airdrop sekitar beberapa detik ya, itu juga jadi satu waktu tunggu untuk kedua tim supaya nggak ngelakuin fight inertnya dari kedua tim juga dengan poin eliminasi yang udah mereka dapetin. Mereka juga masih nyoba buat sabar dulu karena emang ini Khatulistiwa dengan area rumah yang cukup banyak, mereka punya PR buat dapetin informasi itu harus bener-bener pasti. Jangan cuma ngeliat satu orang di fight berempat, tapi dia dapat tembakan juga dari arah yang lain. Tapi lagi-lagi kali ini yang bakal diuji adalah Tang City Sport yang pada sana sedang dikelilingi oleh anak-anak dari tim Onyx Olympus. Dia bisa saja nabrak seorang Riz, tapi kali ini masih bisa dihindari. Aksi Koi juga masih bisa untuk melepaskan tembakan Riz. Akhirnya berhasil tembak seorang Garen dari arah atas. Ada aksi juga di sana cukup terancam oleh seorang Wiza, berhasil ditumpangkan dengan MP5-nya Bule. Rupanya di sana masih bisa berlindung di balik sebuah wall. Sebuah granat terus siapkan, masih ada Chrono cukup sigap dipasang. Bulenya segera keluar, bakal melakukan fight tag dengan MAG7-nya, malah Bule juga tumbang rupanya di sana oleh sniper dari Zixia, menyisakan Mr. Kepo yang juga tumbang akhirnya di tangan Onyx Olympus. Luar biasa Onyx Olympus kali ini mematahkan gameplay yang dimiliki sama Tang City Esports seperti yang udah kita ketahui gimana mereka barbar ya, tapi nampaknya bakal kita tahan terlebih dahulu karena udah ada upaya untuk melakukan rushing dari teman-teman West Bandit ke arah EVOS, tapi Beyond dengan predik yang sangat baik berhasil menumbangkan lawannya. Beyond bergerak untuk maju ke depan, disusul oleh teman-temannya, bakal dikomit tapi Mr. 05 berhasil ditumbangkan oleh seorang Lexus Boy kali ini, di mana Abax bakal coba untuk menjamu seorang Skybeam yang sedikit kesulitan nampaknya Bigan. Bom berhasil ditumbangkan juga oleh seorang Abax, rupanya misalkan Skybeam sendirian saja dengan shotgun jet boosternya berhasil menekan satu orang dari tim EVOS. Divine bakal diborong oleh 3 orang Skybeam, berlari terbirit-birit ketakutan, tapi rupanya harus benar-benar tumbang di posisi ketujuh oleh EVOS. Divine, 3 tim berhasil ditumbangkan di satu area yang sama, penguasa Khatulistiwa. Waduh, penguasa Khatulistiwa, di mana 3 tim yang selalu menyamparkan mereka atau mendatangkan mereka ke daerah sana, Pak. Benar-benar dijamu dengan sangat luar biasa. FR, lanjut lagi ke RRQ Hide, dilanjut lagi ke tadi ada West Bandit. Waduh, di mana West Bandit sendiri ada Skybeam yang bukan Skyla gitu ya. Dari clan Sky juga gitu. Tapi emang gue bisa bilang mentality dari kedua tim itu fightnya cukup lama, Pak. Dan wah, lu kalau udah ngomongin masalah individual dari EVOS kan udah nggak bisa di ini ya. Udah nggak perlu dipungkirin lagi. Mungkin untuk lawan EVOS yang seperti itu gimana caranya? Jangan otot lawan otot, Pak. Otot lawan otak mungkin ya. Itu dia. Tapi ya namanya kita kayak gini, kita nggak tahu juga siapa yang menjadi lawan kita ya, Pak ya. Nah, itu dia yang harus jadi catatan untuk para survivors yang ada di rumah, bahwasanya mereka nggak benar-benar tahu siapa yang bakal mereka hadapi, siapa yang mereka datangi juga gitu loh. Jadi ya kalau misalkan nemu musuh, kalau misalkan bisa di fight mungkin mereka bakal fight, kalau misalkan bisa mundur ya mereka juga mundur. Tapi suara tembakan juga masih begitu terdengar sangat-sangat mengerikan di area sebuah kuburan. Kali ini Graveyard ya sudah ada tim RBL yang juga bertahan rupanya dari tadi, tapi memang mereka cukup sabar gitu loh. Padahal ada momentum untuk mereka bisa masuk meskipun di area terbuka gitu ya ke pertahanan dari MPX, tapi karena resiko cukup tinggi, mereka memperhitungkan juga apa yang akan terjadi, mereka masih bisa bertahan meskipun di dalam rumah yang sangat kecil. Itu dia, tapi bertarung di daerah Graveyard ini menjadi satu poin yang sangat menarik menurut gua, karena yang mati itu nggak bakal jadi kotak melainkan langsung dikubur. Kali ini Onyx Olympus yang bakal coba untuk masuk ke daerah pertahanan lawannya dan masuk melalui teman-teman yang sedang bertahan, yaitu tim Iko bakal coba untuk bertahan kali ini juga. Kenapa bisa itu Koja ada di atas sih? Gua bingung, ada di atas rumah ayam, tapi ya memang itulah. Kali ini sudah ditembakkan juga seorang Wiza, diteruskan dengan hand cannon tapi masih belum berhasil untuk menumbangkan satupun player dari tim GPX yang berbagi compound juga bersama dengan anak-anak dari tim Eco Esports. EVOS Divine bergerak dari arah belakang, mendapatkan hujan peluru dari tim Onyx Olympus. Devito berhasil menumbangkan Kiba Street, sempat terkena critical damage yang sangat menyakitkan. Kiba langsung di ending, Koja pun tumbang di tangan seorang Devito dari double barrelnya, bahkan langsung ke end, gak di end, gak Mr. 05 berhasil menemukan Amerta. Wiza akan segera masuk
tapi cukup bersabar. Ada streak juga terpantau seorang Zixia, tapi masih belum juga ditembak. Ada Wings di arah atas. Selain snipe shooter dari tim GPX juga akan ditargetkan tentunya. Zona bergerak menuju ke area tengah dari seluruh tim yang bertengker di samping. Ini bakal jadi fight yang sangat-sangat alot bener di area late game-nya Bung Skyla. Yes, di mana teman-teman Olympus akhirnya berhasil mengusir GPX yang sedang bertahan, tapi mereka hanya berbagi kompon aja. Sementara Iko Dudes yang tersisa sendirian yang ada di daerah rumah ayam bakal coba untuk menghujani lawannya menggunakan peluru. Evo sang king leader sementara kali ini sedikit kesulitan karena memang mereka tersisa 2 orang aja. Tapi satu pelontar yang harganya cukup mahal dilontarkan oleh Mr. Hall menuju ke Mr. 05 Bigan. Yes, kali ini Onyx Olympus juga bakal masuk ke dalam zona, tapi memang keadaan sangat-sangat sulit. Ada RBL yang tadi sempat menumbangkan satu tim. Kali ini juga bakal berhadapan dengan tim dari MPX. Ada Eko yang benar-benar harus tereliminasi meskipun Dudes berhasil menumbangkan Justin. Kali ini Wingsnya tumbang di tangan seorang Zixia dengan satu lontaran granatnya. Mr. Home juga malah kelepasan, dia numbangin dia sendiri pakai granat. Force-nya bakal masuk. Sang kapten kali ini bakal memimpin jalannya tim Madora Prime untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Justin pun tumbang di tangan Zixia. Masih ada sebuah glue wall. Mr. Home-nya tereliminasi. Wingsnya sudah benar-benar tumbang. GPX-nya di posisi keempat. Malah 2 orang tumbang dari MPX. Masih ada Nutik sendirian dan tumbang juga. Onyx masih ada, bakal melawan dari tim RBL yang tentunya sangat-sangat terpojok di luar sana. Di-spray oleh Bareta dan seorang Zixia. Hanya menyisakan Heyu kali ini yang berupaya merevive, tapi memang ini dia kekuatan sang landak kuning di area late game. Berhasil mendapatkan booyah di game kita yang keempat. Seperti